So, beda agak sedikit berbeda. Nah, udah sih sama sih. Baxia, Selina. Oke, so Baxia kali ini masih bisa diamankan oleh Burmese Gold, tapi Langsung. oke, gak pakai lama, gak pakai Langsung. lama. Baxia first pick karena mereka memang merasa oke tanpa Baxia. Pergerakan kita agak sedikit tersendat ya, Lum ya. Kayak gak bisa terlalu cepat gitu loh. Gasnya Ini- ketahan banget. Bannya Johnson bagus banget tuh di bawah, ban serepnya Johnson gitu loh. Ini bawa keberuntungan nih kayaknya. Ya, bawa keberuntungan. Piring ataupun ban dalam yang ngegelindingnya. Hanya untuk Burmese Gold mereka memiliki kesempatan untuk mengambil 2 hero sekaligus dan ada Yi Sansin plus. Wih. Wow. Oke. 2 overpower langsung di awal-awal. Gak usah lama, gak pakai lama ya. Gak pakai lama ya. Lancelot. Lancelot sok. Kalau mau ngambil Sok. Parsha shock. Kalau mau ngambil Alice sok langsung. Kalau enggak Lancelot gimana? yakin gitu ya. Kita 2 itu udah pasti akan di-ban lagi gitu selanjutnya. Betul. Makanya ini Lancelot Sylvana adalah salah satu pemilik atau enggak ya Lancelot dengan Yuzong. Ya, Lancelot Yuzong masih bisa. Ataupun ya masih Enggak juga sih Yuzong jarang ya dia ya. Repetisi kan. flap. Oh iya benar. Yuzong, Lancelot, let's go. Rennie Sports. Sekarang Sekarang atau apakah akan nanti? diambil? Ataukah ya mereka mau mengambil resiko untuk Masa mau setidaknya ada beda kesempatan data di lagi? ban gitu loh. Beda data lagi kan? Lancelot Lancelot, satu oke. ya itu udah pasti. Satu. Parsha langsung. Enggak. Oke. Bukan oke. Alice, bukan Parsha langsung. Parsha, oke. Udah mulai, combo Udah mulai. Parsha Baxia. Udah Paksa dikeluarin. Parsha, oke ya. Lancelot juga muncul ke permukaan Iya. kembali karena hero-hero dari KRTZ diamankan oleh Burmese Gold, dan dari Burmese mereka akan mengamankan satu antara support system mereka atau tank. Seperti yang kuduga. Apa ya? Kan first pick-nya yang diamankan. Iya terlebih langsung, dahulu. langsung untuk sekarang pasti akan langsung dia mau mengambil dulu gitu loh. Lihat, Jauhead. Kali ini bakal menjadi satu hal yang rusuh banget untuk para pemain dari tim Burmese Gold. Dan harus diobong Wawa. Ya. Kali ini kalau dari D-nya, setahu aku yang make D ya masalahnya. D-nya kalau nggak ditekan ini kelar sih. Berarti kalau begini yang mengambil resiko agak jauh lebih gede adalah Burmese Gold. Benar. Betul. Kami setuju dengan kamu 100% Bulu. Kok sehati itu Ben? Kami satu suara dengan kamu Bulu. Kamu juga udah mulai ketularan kan Iya, ini udah mulai nih. Tadi kursinya nyenggol ke saya soalnya. Oke. Pak 3 Pak dikasih semua Pak. Tiga-tiganya sudah ada di brand esports itu kayak kartu kuncinya mereka kan. Mereka tumbangin Burmese tadi seperti itu, mereka tumbangin Arani Hoshi juga seperti itu gitu loh. Iya, round Nih kita lihat lagi apa yang akan di. Oke, Ya, Elish. kan udah ada Parsha, masih belum Alice dia. Alice untuk seorang Ribo diamanin. Karena mungkin dipikirnya sama Burmese Gold, Parsanya ini baru untuk seorang Pew. Jadi itu adalah hal yang cukup baik. Wise banget sih sepertinya karena Burmese Gold. Dan bisa dibilang Burmese Gold adalah bisa dibilang adalah salah satu tim yang cukup unik pemikirannya. Aku bilangnya unik lah ya, biar takutnya salah paham. Soalnya kalau Oke. di Indo tuh kayak pemikiran out of the box ya Allah. Wah, Akhirnya aku out of the dapet. box. Yes, bener Ah. kan? Iya kan? Nah, itu ada di Burmese Gold harusnya. Dia cukup out of the box dan harusnya dia sudah baca dikit dengan permainan dari Burmese Gold. Bilang agak template ya. Iya agak template juga. Agak template gak sih Burmese Gold ini? Brand itu template. Yuzong bisa jadi di-pick sama mereka nanti. Dan mungkin Sylvana akan di-ban untuk sekarang. Betul, antara Sylvana mereka buang atau siapa ya tadi ya? Aku ada sempat mikir satu sih buat brand. Oh Ruby. Karena mereka udah buang lampu-lampu juga, mereka udah mulai buang side-nya. Ya, kurang satu support system, kurang satu side juga yang bisa dipakai oleh Burmese Gold. Kalau Burmese Gold nggak mau menggunakan Sylvana mungkin, ataupun ya mungkin bisa di-ban sekarang ya, karena mungkin nantinya setelah ini juga Burmese Gold akan mengambil first pick lagi ya Om Yo, sebelum nantinya 2 hero terakhir akan diberikan kepada Brand Esports. Kita lihat apakah yang akan langsung dia ban. 1-1 ternyata. Wow. Satu set juga di-secure biar gak ada damage tambahan bagi brand sendiri untuk marksman ya. Dari segi marksman tadi sudah ada Cloud, One, dan Samping, dan yang terakhir ini antara siapa tadi? Sylvana bisa? Ya, Sylvana masih Support bisa. sistemnya pun masih Support. bisa. Apa? Buat ini, buat brand kebuangnya siapa? Sylvana bisa kan? Atau Enggak, jangan Silvana. satu yang long range, tapi mereka udah punya range, mereka Gitu butuh ya. yang Lunox. Ya Agak baru yang mau tanky. disebutin Lunox ya itu dia. Lunox.
tadi mikir apa ya? Apa? Ada Baxia di sana. Lunox. Yuzong ternyata. Lunox terlepas, Lunox bisa diamankan untuk sekarang. Lunox kah? Lunox, Dan it's Lunox time mungkin. Dari tadi diben-benin mulu loh. Tapi berat sih. agak tipis buat Burmese ketika mereka coba buat ambil Lunox. Berat tapi kalau itu works, It works. praktisinya yang hancur. Oke. Oke, kayak Oke. lu kuat tapi gua cicil terus lu. Tas. Tapi kan lawan ini bayar kontan gitu kan. Iya, kalau gua cicil tas. Terakhir gua lunasin jebret, kelar lo. Terakhir gua lunasi. Kenapa jadinya kreditan? Dicicil. Lunasi. Cicilan ya. Aduh kan ingat cicilan jadinya. Hah elah Oji siapa yang akan diamankan Sylvan ataupun Lunox? Tada. Lunox. Ya kan? Sok. Lunox, udahlah. Soalnya kenapa? Kalau dia nggak pakai Lunox, flat DC-nya bakal semena-mena. Tapi kalau misalnya dia pakai Lunox, at least gua tahu nih, lu jangan semena-mena sama gua. Bisa Gua gue balikin, bisa- bisa luntur nih. Tembus nih panci lo. Tembus lo bentar, lo gue cicil dikit demi dikit. Apalagi kalau dia udah jadi tuh combo lightning sama COD-nya, dia bikin defense clap. Plat DC-nya bonyok bos. Ketika dia bonyok, udah tinggal di follow up aja. Di follow up sama Ace atau di follow up sama Kit. Atau enggak at least ketika Baxia-nya masuk ke belakang, udah nggak bisa dilempar sekali kan dia automatically harusnya pakai revitalize kan. Betul. Ya dia pakai revitalize, dilempar ke arah belakang. Udah. Ngapain? Bonyok sama Lunox. Oke, sementara untuk Brand Sport 2 hero terakhir ada Sylvana yang akan diambil. Lalu satu hero lagi dan ternyata adalah Chow. Yap, ini dia. Cukup tebal hero-hero yang dimiliki oleh Brand Esport. Tapi lumayan banyak ya ngeloknya. Cacu, Lumayan wah. di lock ya nih. Ini sih count isinya tinggal nyapu-nyapu bersih sih. Nyapu-nyapu bersih. Grok. Wow. Wah. Ancur nih. Late game-nya Brand ancur. Late game-nya Brand ancur kalau menurut aku ya. Ayak Grok nongol lagi teh ya. Ini dia. Ini ada pemikiran-pemikiran dari Burmese Gold seperti ini nih yang kadang nggak kepikiran. Gitu. Betul, ini yang menarik mereka. Apalagi mereka punya Lunox yang bisa ngebongkar mungkin yang armor-armor Yap. yang sudah dipegang oleh Brand Esports. Ini udahlah Kang bongkar armor ini ya. Aku sih Burmese ya untuk draft pick ya. Untuk kali ini aku Burmese. Burmese, aku Brand. ntar mikir dulu nih. Sabar. Oke, Pak, ini Kang damage semua, Pak. betul, oke. Yes, coba. Cloud, Lunok, sama Isan Shin, buset dah. Oh benar. Ada Cloud Lunoxnya Sunshin ya, tapi gue pengen kasih kesempatan buat Brand sih. Brand, karena mereka lebih ke arah comfort hero juga. Mereka tampaknya lebih pede lagi. Dan ini kalau sampai Brand hancur sekarang, yang sekarang, mereka pasti bakal bingung. Seperti apa. Jadi menurut ini bakal coba untuk dimenangkan oleh Brand Esports. Oke, Brand. Brand. Aku Burmese. Aku Burmese. Oke, kita langsung masuk ke game kali ini. Siapakah yang akan memenangkan pertandingan? Apakah betul Burmese Gold atau Brand Esports? Dan tentunya masih dipandu oleh Ranger Mas, Papulun dan juga Obawa. Di ada mid ternyata ada Pew. Dengan supportnya bersama dengan Sylvana, aku kira Oke. yang pakai ini tadi siapa gitu pakai Sylvana. Tapi ternyata masih Pew. Langsung ada Kit, di ada midlands. Dan ternyata tidak ada Lunox di samping, memilih untuk menuju ke arah midland. Dan Lestiar coba dipasangkan, kali ini dipasang oleh Sore S, memilih untuk mundur. Para pemain dari tim Brand Esports gak boleh terlalu offside lagi, karena para pemain dari Brand, yaitu core-nya masih coba untuk farming terlebih dahulu. Ya, ini bakal bergantung dari plan slotnya ya setelah ini. Mana nih slotnya? Waduh. Masih melakukan apa ya? Masih melakukan farming-farmingan aja di bagian bawah. Ada Cloud yang berhadapan dengan Baxia. Sekarang yang biasanya ada Yuzong di sana. Betul. Tapi sekarang nah loh ada range versus melee. Ya ini kayak digocek tapi masih ditangkap ternyata oleh Flap Easy. Cuman ya kalau bicara soal range lawan melee ya gue pasti pilih range. Iya. Yes. Jauh.
Tapi kali ini dari Leslie-nya nggak bisa terlalu barbar. Ribo harusnya mundur karena dia seperempat darah terakhir. Nggak bisa terlalu offside. Para pemain dari tim Burmese Goals juga di area bawah harus sabar. Dia nggak pakai emblem killing streak. Dia nggak punya damage sama sekali walaupun dia bisa sustain dengan Regen dan juga dari mana Regennya, tapi bakal coba dipas oleh seorang Baptizin. Ada Miro Nimbus di sana, dilempar piring tetangga, satu hit terakhir masih bisa dihindari dan ternyata berhasil kabur dari kejaran sang Baptizin. Udah langsung ada backupan dari Kid yang menggunakan Lunok. Coba lihat aja. Oh, shield ini langsung dikeluarkan begitu aja. Mau ditabrak, tapi ternyata dia balik arah untuk pakai power steering. Coba kalau tidak pakai power steering, buset beloknya susah banget. Berat. Dan lihat itu, takut kan dari seorang Baxianya terhadap Lunox. Lihat, dia nggak berani macam-macam. Iya, kalau misalnya Lunox sudah level 4 kayak ini, buset di darkening langsung bro, bocor. Baptizin aja baru level 4. Udah ada 2 pemain yang cukup melakukan rotasi ekstrim dari para pemain tim brand. Sepertinya bakal coba dipasar dari seorang Maybe. Mungkinkah ditabrak kali ini? Ditabrak. Belum level 4. Ada Baptizin di arah belakang. Kid, lihat dengan darkeningnya mengusir mundur seorang Baptizin seperti sudah kudungan di level. One-shotnya baik sekali. Wabok-wabok coba tapi first mendapatkan bahkan Baptizinnya. On point banget. Esen ditangkap. Kidnya nggak bisa ngapa-ngapain. Cuma ada order Williams tapi kali ini Kidnya masih bisa dihindar dengan satu bot sorot triple kill. Didapatkan oleh seorang Kaltizi. Kaltizi save the day, Pak Pulu. Ini dia kekuatan dari Kaltizi kembali keluar dengan comfort hero yang mereka dapatkan. Bahkan sekarang kita lihat diawalin dengan hal yang sangat baik tadi dengan adanya Lunok, lalu ada wild charge dari Groknya juga. Ternyata malah perlahan-perlahan dibalikin dengan ada Imperial Justice, lalu udah ada Lancelot juga yang mendadak langsung bergabung di sana mengakibatkan 3 poin kill bersih untuk Lancelot itu sendiri. Dan sekarang dipasal Lestinya ke arah belakang, Darkan ini udah keluar. Beta Musikusen ditangkap, Miminya harus hilang. Tapi ternyata Kaltizinya bakal berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Lesti diselamatkan lagi dan lagi. Kali ini para pemain dari tim Burmese Gold, mereka kehilangan banyak poin dan mereka tidak boleh terlalu terburu-buru untuk kali ini. Oh, Wawa. Iya, itu permainan dari Kaltizi. Dengan hero comfort dia sekarang, dia terlihat sangat luas untuk bisa memainkan hero favorit dia. 401 bahkan itu kayak, oke, seakan-akan setiap kali ada Kaltizi di sana, akan ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan oleh Burmese Gold. Yes, Mountain Sugar telah dibuka. Tapi kali ini Kaltizi harusnya untuk coba dapetin 1 buah turtle. Dia bakal memaksa dengan item yang dimiliki. Udah ada Raptor Macet menuju ke arah Heptasis. Blazing Duet yang buka 15 miliar di arah mid lane. Langsung coba dipasang oleh seorang Maybe. Dia terlalu sakit. Kaltizi levelnya berbeda jauh. Dan dia dapatkan oleh seorang Baptizin. Di depan sana ditangkap Ruby Dedenya nggak bisa pulang. Maunya digoyah. Batunya dipecahkan. Gubrak. Bocor di sana. Dan bahaya sekali Om Wawa untuk Burmese Gold. Mereka disetir di early game. Iya, ini sudah kayak setiran maut dari brand esports. Mereka, ya tapi balik lagi sih. Cloud-nya belum join the fight, ya kan. Masih ada Yi Sun-shin juga yang masih bergerak dengan cukup leluasa, cukup bebas. Tapi dari segi lokasi farming, kedua hero tersebut berada di satu posisi yang sama. Yang berarti bahwa mereka harus berbagi gol satu sama lain. Dan The Way of Dragon berhasil mendapatkan 1 momen tambahan. Lunox yang harus hilang. Di sisi lain Kaltizi memilih untuk mendapatkan Purple Buff terlebih dahulu. Poin yang kali ini didapatkan seorang Kaltizi benar-benar dimanfaatkan. Dia nggak melakukan blunder sama sekali. Bahkan Lasti di arah depan sana. Gak punya The Way of Dragon lagi. Ace-nya udah datang. Dan ternyata Phantom Execution-nya berhasil dilempar, di cancel dan menuju ke seorang di pas on point tapi kurang damage Papulo. Yo, di bagian bawah juga untuk Groknya berhasil mundur ke bagian belakang dengan sedikit darah yang dia miliki. Walaupun ada terjangan dari Piu, nah lo dilemparin barikade, lo mau kemana? Lo untung kagak ketabrak batu PW di sana. Iya, tapi berat sih buat Grok sendiri ketika Ruby Didi dengan Groknya dia berusaha membantu yang lain. Hampir, apa ya, kayak masih belum cukup lah. Istilahnya dia belum cukup power untuk menghentikan dari brand yang memang cukup licin-licin ya hero-heronya. Kalian sadar gak? Ada yang sedikit bertukar posisi. Betul. Sylvana dan juga ada Ribo di sana dengan Parsianya. Ribo bakal difokuskan untuk tim fight terlebih dahulu dan Sylvana bakal coba ditahan untuk arah laningnya. Bahkan Kid udah ada order brilliant sekali ini, Phantom Execution udah keluar. Gak ada apa-apa lagi dan ternyata tercancel tadi.
Tadi harusnya udah keluar dong. Itu harusnya udah keluar dong. Meta Execution-nya bener gak sih? Apa itu? Tapi Ruby Dede udah ada one shot dikeluarkan, gak boleh kabur, maunya pulang. Tapi ternyata bakal dikejar oleh gomrolan dari Brady Spawn. Muscle Kid didapatkan, 6 poin, lihat. Heptasis di menit yang ke-6. Kaltizi kali ini benar-benar kaya raya tajir melintir di arah mid lane. Wow, dua marksman berjalan bersamaan. Kayaknya Meta Execution udah keluar deh tadi. Lihat gak? Ada animasinya. Terus dia kegeser. Baru keluar lagi Meta Execution-nya. Mungkin pas baru gitu Ke-cancel. nggak ke-cancel, masih bisa dilakukan di saat yang dikit lagi kegesernya itu selesai baru dia bisa langsung Phantom Execution lagi. Wah, mind blown kali ini dari Kaltizi ya. Bener kata Opung Wawa. Nggak ting-ting-ting. Gak usah, on point. Tapi on point, yang penting on point ya. Wah Gils, itu tadi langsung yang pas dia jadi telur. Iya gitu. Jadi dua. Baru Brian of Order-nya selesai gitu. Wah, gua nggak selamat nih. Oh, nama aku keluar di sebelah kanan atas nih. Oke, dan ya akhirnya dengan double marksman yang dilakukan oleh Burmese Gold ya. Mereka jalan barengan. Oke, sekarang juga tampaknya udah mulai berpindah tempat. Iya, tapi di bagian atas kita lihat tadi ada tabrakan dan juga Phantom Execution dari Lancelot. Untungnya di masih bisa kabur loh. Itu Gagal satu loh kali tabrakan tusuk body. loh. Itu satu kali tusuk. Belum ada tusukan tambahan tapi dilempar ke arah belakang dari seorang Kaltizi. Masih ada Aceh. Tondros ternyata udah gak punya Phantom Execution lagi dan ternyata ada kali ini. Godlike didapatkan. Dan masih ada Tondros dan ternyata gak dikeluarkan. Lihat damage-nya sakit banget. Itu ke Ruby Dede. Bayangin ada Lusty di belakang sana. Gak boleh pulang. Dikandangin dari Maybe. Lihat dari ejector dari seorang Kaltizi kali ini masih mau lebih. Ditangkap Ruby Dede-nya. Gak ada follow up. Memilih untuk ke arah Power of Nature. Ruby Dede bakal minion. Bakal dikandangin dan terjadi semua combo wabun belum masuk. Ruby Dede cuma bisa. Aku pasrahkan diriku terhadap Tuhan udah. Iya, dan tengahnya juga tadi Lunox-nya di gap tadi Kid di gap dengan 3 pemain sekaligus. Itu kayak ngebuat Lunox yang harus dapetin item cepat meskipun dia punya emblem diskon. Sekarang nggak bisa ngapa-ngapain dulu, masih kepick terus-terusan. Itu tadi bisa dibilang kayak ada 3 hero yang bergantian nunggu ajalah doang. Iya, ya, aduh aku udah bisa giliran pulang. siapa yuk, giliran siapa tapi dari atas sekarang kita lihat ada Brian of Order yang dikeluarkan begitu aja. Baby terlalu Ditembak outside lagi. di belakang sana. Kid harus pakai Purify-nya untuk bisa mengamankan dirinya. Nah, loh. View gak ada cover dan bakal berhasil mendapatkan Kid kah? No, gak berhasil. Di sisi lain dia memilih untuk mundur dilempar ke arah belakang oleh seorang Maybe. Dan kali ini View terlalu birahi dengan 11 assist yang didapatkan. Ternyata dia belum cukup mampu untuk menurunkan seorang Kid. Iya, ini diambil lagi stacknya, ditembakin tapi Flapsy masih cukup tebal juga. Ada Turtle yang akan diambil dan juga diamankan. Tapi ternyata untuk Braysport pasti mereka nggak bakal mau memberikan ini. Sedikit lagi SP tersisa dari clone itu sendiri. Way of Dragon berhasil untuk mendapatkan. Ya ampun, apa itu barusan? Ya ampun, damage-nya terlalu besar. Bahkan di depan sana. Lestinya benar-benar free. Kaltizinya 8 kill dapatkan memilih fokus ke hadap Turtle terlebih dahulu. Kidnya masih coba ditahan damage-nya. Kalau Lesti udah bisa nahan damage dari seorang Kid, itu tandanya Kid belum bisa numbangin Flaptizi. Ngerti ya? Betul. Gak bisa. Kalau misalnya si Lesti aja ditahan damage-nya, berarti Flaptizi gak bisa ditumbangin. Beda sama skema kita pas kita bahas sebelum draft pick. Betul. Dari ini sudah mulai ruwet sih buat Burmese. Mereka di shutdown kiri kanan, mereka juga belum menemukan jawaban ya atas bagaimana cara untuk bisa menumbangkan Ribo yang dari tadi stay di bagian belakang. Bisa dengan Fedor Airstrike yang memberikan kejutan dan kejutan. Yoi, tapi untuk sekarang kita lihat dengan Warrior-nya tapi ternyata ada Blazing Duel langsung dikeluarkan tapi belum cukup damage. Tertinggal Flapsy-nya dikeroyok rame-rame. Ban dalam gua tancepin paku, gua tancepin kayu ini semua. Tapi untungnya lihat Revitalize yang membantu Flapsy keluar dengan badan yang masih tebal seperti itu. Oji udah bilang, kalau misalnya dia nggak bisa numbangin Lasti, dia nggak bisa numbangin Flaptizi. Iya. Karena tier level 1-nya itu dia numbangin Lasti dulu. Kalau Lastinya tumbang, oke kemungkinan besar Flaptizi bisa tumbang. Tapi kalau dari Lastinya aja udah nggak bisa dibunuh, apalagi Flaptizi. apalah Flaptizi. Mungkin bisa sekaratin, cuma ingat Lunox satu combo. Tapi bakal coba dilempar kah? Gak, memilih ke arah Ribo ditumbangin dengan cepat oleh seorang di arah belakang. Kali ini Flaptizi-nya udah gak punya Revitalize, memilih untuk mundur. View-nya juga Ibran dan ke arah belakang dan Lestinya memilih untuk menyelamatkan kawan-kawannya dengan ada satu buah pajar dari seorang Kaltizi. Sekaratul maut dilempar dan pasti bisa kabur. Satu kali pajarnya di sini menyelamatkan seorang Kaltizi. Ya ampun, tapi sekarang kita lihat ada hujan api. Gak ada korban.
Wow, hujan api. Gak ada korban, hanya saja mereka mendapat keuntungan. Satu inner turret yang ada di mid lane berhasil diambil. Dan untuk purple buff-nya juga menjadi milik Burmese Gold. Wow. Momentum yang baik diamankan oleh tim Burmese Gold. Karena keadaan dia berhasil mendapatkan satu buah shutdown terhadap Kaltizi. Langsung momentum ini snowballingnya dijaga dengan baik. Burmese Gold nggak mau di snowballing balik. Dan Kaltizi fokus ke arah seorang Ace. Tapi ternyata ada Piu di sana ditangkap. Berhasil diamankan satu buah poin tambah. Dan yang bakal tumbangnya adalah Ace. Kaltizi darah belakang. Siapapun yang bakal dituju ternyata pancernya miss. Satu hit on Frost. Menumbangkan sang kepala batu. Head to head ya. Kepala lawan kepala. Tapi ya ini kayak membuka momentum juga karena mereka punya double marksman. Masih ada D yang bisa melakukan split push cukup aman. Iya, dari D sendiri juga masih bisa menjaga momentum. Nalo. Ketemu dengan Kalzi, kita lihat aja di bagian depan sana udah ada Lasti juga. Terkena efek dari Jet Kundo, tapi ternyata ada Brilliant Order, udah ada Blazing Brilliant yang dikeluarkan, ditabraknya dengan ban dalam. Sedikit lagi Espiritus dari Lunoknya. Lunok gak kuat, atau Force langsung nabrak, tapi malah ngantar nyawa aja ke arah maybe-nya. Ya Kali ampun. ini dibuka vision dia, tapi Pedestrian berhasil menumbangkan seorang mungkin. Dan hujan api, pala babak hujan api berhasil mendapatkan satu buah poin tambahan. Setidaknya walaupun Kaltizinya tumbang, tapi di sisi lain AC-nya masih selamat. Iya, AC-nya udah respawn kembali, dia bisa melakukan farmingan, dia dapat space. Ya, di drag ke late game, 2 marksman mungkin akan menjadi sebuah keunggulan untuk Burmese Gold. Ini semakin masuk ke late game, sebenarnya Burmese Gold mereka harusnya lebih seneng ya. Karena mereka punya double marksman, mereka punya Sun Jin, mereka punya Cloud yang pastinya burst damage-nya bakal kuat. Tapi mereka terlebih dahulu harus menghalangi atau menghadang gerakan dari Baxia plus Marsha. Yang dimana dua combo tersebut adalah combo yang cukup menyakitkan, belum lagi ada Sylvana dengan Iya, dikejar-kejar mulu. Betul. Gitu. Cuman sisi plusnya ini celengannya Kaltizi tadi udah pecah. Iya. Sama si siapa tuh? Si Marsha-nya, si Ribo. Iya. Si Ribo, udah pecah dua-duanya. Tapi kali ini lihat Pedestrian lagi ke arah Aduh, belakang, sudah tertangkap dari Ruby Dede. Gak bisa pulang, mau jadi Golden Wave Dragon tapi hanya menyelamatkan Ruby Dede. Bahkan di sini cover yang baik diberikan oleh Burmese Gold. Burmese Gold udah dapat satu ke arah belakang, coba ditunjuk ke arah belakang. View-nya bersama dengan satu di jalan sudah kembali 2 tempo 15 miliar berhasil mendapatkan poin tambahan. Permainan yang luar biasa tertangkap dengan total 1 kali 24 jam. Momentum yang bakal coba diselamatkan dan lastinya kali ini bakal coba di-cover dengan seorang Ruby kali ini yang bukan Ribo. Ribo berhasil mengamankan perkawanannya di arah belakang sana. Bener banget, Ribo menggunakan burung yang damage-nya kayak Rambo, Pak. Ini gede banget, Pak. Pak, ampun banget tadi dengan cover yang dia ciptakan. Itu membuat tim sendiri itu merasa aman banget gitu loh. Mau melakukan fight di depan juga ya sok-sok aja gitu ya. Ini mulai tampak ya hawa-hawa comeback-nya dari Burmese Gold. Snowballingnya udah dipegang banget, tapi kali ini lihat Lusty dari depan. Motor Shocker telah dibuka. Para pemain dari tim Burmese Gold sudah mulai setup di arah Lord yang terhormat. Sedangkan Lusty coba untuk flank. Dapatkan seorang S. Berhasil dan bisa di-steal. Tapi ternyata di sisi lain ada Vero Estek di arah belakang. Dan Kim berhasil dihindari oleh Orb Release. Bahkan di sisi lain Kaltizinya harus tumbang. Satu didapatkan. Ini adalah bencana untuk tim Brand Esports. Ini bencana. Mereka kehilangan 2 pemain cukup penting untuk mendefense satu buah Papa Lord yang terhormat. Yo, ini dia waktunya untuk Burmese Gold bisa memanfaatkan keadaan untuk menyamakan kedudukan. Lord berhasil mereka dapatkan. 2 orang berhasil ditumbangkan dari Brand Esports. Oke, Flaptizi mencoba untuk mendapatkan satu buah kit. Maka coba ditangkap, tapi ternyata kitnya berhasil hilang. Langsung dengan satu buah telur gulung di sini di mid lane. Papa Lord yang terhormat sudah mulai bisa mengamuk. Ingat, Lordnya masih bisa ngangkat ketek, masih bisa mengamuk dan menuju ke arah inhibitor turret yang dipunyai oleh tim Brand Esports. Yo, kita lihat aja untuk dari blue buff-nya sendiri akan diambil oleh Cloud. Ini akan sangat menjadi sebuah advantage lagi. Kita lihat ada Lusty di bagian depan. Ditangkap AC-nya, gak follow up, berjalan Flaptizi. Pintar sekali 2 orang ini mencoba untuk mendapatkan seorang AC. AC-nya masih bisa bertahan, gak follow up damage. AC-nya masih telur gulu, tapi Dija fokus ke arah seorang Piu dan itu membuat space untuk tim Brand Esports mendefense satu buah Papa Lord yang terhormat. Walaupun mereka berhasil kehilangan 3 turret sekaligus, ini bisa menjadi sesuatu hal yang bisa dibilang adalah keuntungan untuk Brand Esports. Wow, late game menjadi milik dari Burmese Gold dengan beberapa momentum aja mereka bisa ngebalikin secepat ini. Buset, ini apa ini tadi? Itu Ruby Dede, Bor. Ruby Dede, Bor. Mau bikin BOD, Bor. Udah Bloodlust. Udah Antivirus, Athena Gila dan kawan-kawan. Tapi itu double marksman sih.
Double marksman yang pasti susah banget. Buat Burmese. Ya makanya aku bilang, di game kali ini yang megang adalah Burmese. Burmese udah Pak, ini dengan menit segini double marksman. Udah wah, berat. berat Pak. Ya, kalau dari brandnya tadi mereka bisa main agak sedikit cepat karena mereka kan jalan slot ya Yap. kan. Otomatis mereka harus ngajak main cepat. Tapi ternyata bisa dibawa gitu loh, dibawa oleh Burmese masuk ke late game memaksimalkan mungkin kayak beberapa peluang-peluang kecil. Dan ya itu membuat kayak semuanya berbalik ke Burmese Gold langsung unggul golnya. Terbang men. Ini kita lihat aja bagaimana combo dari tim-tim penculik Brand Esport Tim ya. penculik. Ada Silvana, lalu ada Baxia juga tadi. Sementara itu udah ada hujan api palapa Pak Kau yang langsung turun menuju ke Land of Down. Ada stiker yang udah dikeluarkan, dicolok, nggak kena siapa-siapa. Telur duduk galau kali ini. Kita lihat telur dadar digulung. Aduh sakit. Digulung, langsung diukir, dibor itu batunya jadi ukiran kelar-kelar Oh, ya. iya, tapi untungnya dari tim Burmese Gold yang seperti aku bilang, Opung Wawa di awal, itulah buat kenapa aku pilihan kali ini jatuh terhadap Burmese Gold. Ya, I mean like dari brand sendiri mereka punya lane slot. Mereka pasti Yap. ngajak buat main cepat kan. Lane slotnya yes, bener bisa meledak-ledak di awal-awal. Tapi sayang sekali sih kalau aku bilang tadi ada celengan yang pecah 2 biji itu loh. Itu yang ngebuat langsung maksudnya kaya. Langsung bisa dapetin resource yang dibutuhkan buat dapetin item. Selain itu, Brand Esports asuransinya tuh agak kurang tepat menurut aku. Dia mengasurasikan terhadap seorang Parsha. Yap. Harusnya. Menurut aku bakal gampang banget di pick off, bukan punya damage per second. Mungkin dia punya high ground defense yang cukup tinggi. Tapi ketika head to head team fight, dia butuh DPS, sedangkan para pemain dari tim Burmese Goals-nya 2 bahkan sampai 3 ya. Enggak, 1, 2, 3, 4 bisa ngedive ke arah Parsha. Tadi ya, Flick sama Ijek buat nampilin Ribo. Langsung bubar tuh inhibitornya yang di atas. Ya kan? Seperti yang aku bilang, dari Ruby Dede juga bisa pakai wall charge, dari Kit juga bisa masuk. Bahkan dari D-nya dengan Blazing Blade enak banget dengan stack 10-nya. Coba lihat D-nya udah nggak, speednya udah nggak tertahankan gitu. Nah, ngambil lagi, nahan dulu di sana. Kayaknya nggak dapet ya tadi. Hah? Tuh kan, Ya, putus hilang. stacknya. Ya. Soalnya pas minionnya ke bawah. Tapi View, ini bakal coba dijaga. Langsung ada Unstoppable Force ke arah belakang. Dibuka, langsung ada Oli bocor kali ini. Damage-nya masih bisa ditahan oleh seorang Platisi. Lati hanya membuka vision saja di sini. Di arah belakang sana, para pemain dari SD. Kita juga maybe sudah berada di arah rumput. Akankah dari ini dibubarkan oleh Bapak Satpol Brand Esports? Tapi kali ini lihat langsung ke arah belakang. View berhasil mendapatkan 1 buat D. Nggak mau di follow up lagi. Dan memilih untuk mundur. Dan bahkan Ribonya dengan Winter Thunder hanya mendelay kematiannya saja. Kali ini udah kehilangan 1. Dibebas bahkan dengan Blazing Duet ke arah belakang. Kaltezinya pun gak berani ngapa-ngapain. Lihat, dia fokus di arah base saja 40. Nggak bisa lagi sepertinya karena satu pun hero dari Burmese Gold pun udah sangat-sangat sulit untuk ditaklukkan di menit-menit segini. Sekarang hanya ada 1, 2, 3 hero dari Brand Esport, bahkan satunya nggak bisa balik gitu. Nggak bisa balik, hanya ada 2 orang yang nge-defense di area base turret ya. Dilempar keluar, ditabrak, Immortalnya pecah, tapi itu hanya akan memberikan dia sedikit waktu. Apakah dia bisa pergi? Enggak, ternyata Ace benar-benar membalas semua Ini kaca. bencana. Burmese Gold bisa mengamankan poin yang keempat di game yang keempat kali ini. Sorry, poin yang kedua di game yang keempat. Iya, poin yang kedua di game yang keempat. Luar biasa, luar biasa. Skor 2 sama. Luar biasa dari Burmese Gold. Menurutku adalah itu momen game changingnya adalah mereka dapetin celengan banyak sih. Ya, Itu itemnya langsung jadi. Ribonya Waduh. down, Kamsinya down di saat bersamaan. Kita kaya. Kita kaya, kita kembalikan gak ada.